Oke, Shalom Aleihim, teman-teman Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nah, kita akan masuk di perikop terakhir ya. Saya cukup cukup cepat malam harinya. Baguslah, siapa tahu nanti di akhir mau ada yang diskusikan, mau ada yang tanya jawab, monggo silakan. Perikop tentang siapa yang menyesatkan orang dan tentang garam. Nah, ini menarik nih tentang sesat menyesatkan ini. Kenapa ini menarik? Karena begini, orang Kristen itu ada, saya perhatikan dari dulu ya, orang Kristen secara umum ini, bukan hanya Katolik, tapi juga Kristen Protestan yang lainnya gitu ya. Itu biasanya itu terkait sesat menyesatkan ini kadang orang itu terlalu hitam putih, terlalu hitam putih. Jadi dalam artian bagaimana? Ada orang yang dia sama sekali tidak pernah mau untuk menilai sesuatu ajaran itu sesat. Jadi orang tuh anti sekali untuk mengatakan bahwa oh ini sesat, ini salah, yang benar seperti ini. Itu ada. Jadi seakan dia mengatakan bahwa ya semua ajaran dalam Kristenan, semua ajaran, semua orang Kristen yang mengajarkan kebaikan itu benar kok. Nah, ataupun juga sebaliknya, yaitu ada orang yang bisa dengan cepatnya, dengan mudahnya mengatakan bahwa ini sesat, itu sesat, ini sesat, itu sesat, begitu ya. Jadi sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit sesat gitu. Sesat kok sedikit-sedikit gitu kira-kira. Nah, itu kadang ada kelompok orang yang seperti itu. Jadi ekstrim anti sesat dan ekstrim sedikit-sedikit sesat gitu ya. Nah, kita malam hari ini kita mau belajar bahwa namanya penyesatan itu pasti ada. Jadi kita juga tidak boleh kita anti sesat gitu ya. Anti untuk menilai sesuatu hal itu sesat atau tidak itu kita juga tidak boleh. Karena jelas di sini kita akan belajar bahwa penyesatan itu pasti ada. Nah, perikop ini dibahas dalam 3 Injil dengan perbedaan yang cukup lumayan. Tapi kesamaannya apa? Kesamaannya adalah bahwa dikatakan orang yang melakukan penyesatan kepada anak-anak kecil atau kepada orang-orang lemah dalam Injil Lukas itu lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, kemudian dilemparkan, dibuang, ditenggelamkan ke dalam laut, begitu ya. Itu lebih baik daripada dia menyesatkan orang-orang yang lemah. Dan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya penyesatan itu pasti selalu ada. Jadi kita sebagai orang Kristen kita juga mesti sadar dan waspada bahwa yang namanya penyesatan itu pasti selalu ada. Jadi kita akan bahas lebih dalam ya. Kemudian dalam Injil Matius dan Markus, nah ini ada tambahan lagi bahwa Tuhan Yesus mengatakan kalau tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau penggal, kalau matamu menyesatkan engkau cungkil. Lebih baik kamu tubuhmu tidak lengkap tapi masuk dalam kerajaan surga daripada tubuhmu lengkap tapi masuk ke dalam neraka yang tak terpadamkan, dalam api yang kekal. Begitu ya. Nah, kemudian dalam Matius itu menjelaskan sedikit mengenai malaikat pelindung, dalam Markus menjelaskan sedikit mengenai digarami dengan api. Kita akan bahas. Oke ya, ini sebenarnya sekali. Ini perkataan keras Tuhan Yesus tentang penyesatan. Ya, kita ada 4 hal. Kemudian penggalah tangan, kaki, dan cungkilah matamu. Kemudian tentang malaikat mereka di sorga. Kemudian tentang garam dan api. Nah, pertama adalah perkataan keras Yesus tentang penyesatan. Jadi Yesus di sini kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus itu mengajarkan suatu kebenaran, artinya dia berkata secara lembut ataupun keras sesuai pada konteks kebenarannya. Tidak selalu Tuhan Yesus berkata secara lembut, pergilah, dosamu telah diampuni. Itu juga pernah, tapi tidak selalu begitu. Bahkan kita sudah pernah bahas, kita sempat bahas kan di pertemuan sebelumnya. Bahkan Petrus pun disebut sebagai iblis. Enyahlah kau iblis, kan begitu. Padahal itu Petrus. Gitu. Dan tidak dituliskan di situ iblis sedang merasuki Petrus, tidak. Tapi Yesus pun menyebut Petrus sebagai iblis. Dan ini suatu perkataan keras Tuhan Yesus. Nah, termasuk penyesatan ini juga keras sekali Tuhan Yesus memperingatkan di sini ya. Nah, pertama apa itu penyesatan? Nah, kita mesti tahu dulu apa itu penyesatan. Penyesatan itu suatu skandal, sikap atau kelakuan yang membawa orang lain untuk melakukan kejahatan. Hal itu selalu merupakan pasti dosa. Jadi kalau kita membawa orang lain melakukan kejahatan, pasti dosa. Selalu merupakan dosa, begitu ya. Tuhan Yesus Kristus memperingatkan terhadap dosa berat berupa penyebab skandal, penyebab sandungan atau penyebab penyesat. Bisa berupa Pak instruksi, dorongan atau teladan. Kembali lagi ditegaskan Jerome Berbicara Komentari mengatakan penyesatan adalah barang siapa menggoyahkan iman mereka kepada Kristus. Jadi
orang ketika seseorang itu membawa orang lain, mempengaruhi atau memberikan perintah, mendorong atau memberikan contoh orang lain untuk melakukan kejahatan, itu penyesatan. Yang kedua, ketika orang itu menggoyahkan imannya dari Kristus, itu juga termasuk penyesatan. Oke, nah ini kita bicara mengenai sesat, menyesat, ya. Jadi jelas kalau kita sebagai orang Kristen kemudian kita diajak untuk pernah ya akhir-akhir ini saya nggak tahu teman-teman Bapak Ibu tahu apa enggak ya, cuman di saya itu muncul berita ada seorang politikus senior, ya, saya tidak akan sebutkan namanya siapa namanya begitu ya, yang pernah menjadi salah satu pemimpin di bangsa kita yang tercinta ini, salah seorang politikus senior, sangat senior, ya, tiba-tiba mengatakan di mimbar begitu, mengajarkan bahwa bagi orang Kristen itu kalau membunuh orang lain yang tidak sepemahaman dengan mereka itu dapat pahala begitu. Nah, ini suatu bentuk kesalahan gitu ya. Ya kan, suatu bentuk kesalahan. Cuman ini dalam tanda kutip masih bisa terampuni karena dia bukan seorang Kristen. Tapi bayangkan kalau yang mengatakan itu adalah seorang Kristen. Bayangkan kalau yang mengatakan itu adalah seorang pemimpin Kristen dan mengajak umat untuk melakukan kekerasan kepada mereka. Ya. Nah, itu sudah ada di chat ya. Saya sampaikan di sini. Dibaca aja di chat. Nah, eh, seorang pemimpin Kristen yang mengajak orang untuk melakukan kekerasan kepada mereka yang bukan Kristen, nah, itu jelas itu tak terampuni. Kita akan bahas nih. Saya semangat sekali karena ini juga menjadi suatu ini ya peringatan juga bagi saya dan bagi kita semua. Oke, nah anak-anak kecil. Siapa anak-anak kecil? Nah, ini tadi mungkin Leo juga sudah sempat bahas begitu ya. Anak-anak kecil ini ya mereka orang-orang percaya. Mereka yang percaya saja apa yang disampaikan oleh ayah ibunya. Percaya saja apa yang disampaikan oleh pemimpin agamanya. Percaya saja apa yang disampaikan oleh para pastor. Percaya saja apa yang disampaikan oleh para pengajar rohani. Seperti anak kecil. Gitu, yang percaya saja kepada orang tuanya. Ini anak. Begitu bisa juga dalam Injil Lukas dikatakan orang-orang yang lemah. Nah, di sini Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa lebih baik si penyesat itu diapakan? Tenggelamkan dalam laut. Dan Tuhan Yesus ketika mengatakan tenggelam dalam laut itu enggak cuma sekedar lebih baik tenggelamkan dia dalam laut, enggak. Tapi begitu hiperbola begitu ya, diikat di lehernya batu kilangan, kemudian dilemparkan, dibuang, ditenggelamkan. Jadi begitu hiperbolis sekali begitu ya. Sebenarnya ini menunjukkan apa? Bahwa begini, penyesat itu membawa orang lain kepada kebinasaan jiwa. Nah ini, dan kebinasaan jiwa itu hukumnya kekal. Jadi kalau kita menyesatkan orang, orang tersebut akan mengalami kebinasaan jiwa dan hukumannya kekal nanti di api yang tak terpadamkan. Dan kita pun yang menyesatkan juga mengalami hukuman yang sama, mengalami kebinasaan jiwa. Maka lebih baik orang yang seperti ini, lebih baik dia mengalami kebinasaan fisik saja, daripada dia harus membinasakan jiwa orang lain dan jiwa dirinya. Nah, begitu. Kalau kebinasaan fisik sementara, karena fisik kita hanya bersifat sementara. Nah, itu digambarkan sedemikian rupa, menggambarkan bahwa jiwa itu jauh lebih berharga daripada fisik. Maka ini masih relate dengan apa yang kita bahas pertemuan sebelumnya ya, bahwa apakah gunanya engkau mendapatkan seluruh harta di seluruh bumi ini, tapi engkau kehilangan jiwamu. Nah, itu masih relate. Nah, inilah kita pentingnya membaca Injil dengan konteks ya, seperti ini. Begitu. Bagaimana keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada keselamatan fisik. Oke, ini bentar ya. Sepertinya ada annotate sebentar. Oh ya, sepertinya Kak Yelin sedang apa ini? Oke deh, untuk sementara nggak apa-apa. Aman. Nah, dan Tuhan Yesus juga memperingatkan bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi namanya penyesatan itu pasti ada, pasti akan selalu ada, bahkan sampai sekarang. Nanti di agak-agak di akhir saya akan sampaikan contoh-contoh apa analogi penyesatan itu seperti apa begitu ya. Sebentar, ini annotation-nya kayaknya di ini aja nih. Oke, oke lah. Oke, sebentar. Oke, maaf. Gitu ya. Kenapa pasti selalu ada? Karena manusia lemah, gitu ya. Manusia lemah, gitu. Kita mudah sekali tertipu. Kita mudah sekali tersandung dalam banyak. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, celakalah orang yang mengadakannya.
celakalah para penyesat ini, ya kan? Nah, Tuhan Yesus menegaskan itu. Jadi Tuhan Yesus pun juga tidak akan membiarkan penyesatan ini, si penyesat itu akan bertahan, at least dia mati, gitu kan? Sesuai dengan umur yang sudah Tuhan tentukan, at least demikian. Atau kemudian dia mendapatkan hidayah, dia bertobat, gitu, kembali kepada jalan yang lurus Tuhan Yesus Kristus, begitu kan ya? Nah, at least seperti itu, gitu ya. Tapi karena kita begitu lemah, dan iblis juga tidak akan membiarkan iman Kristen, maka penyesatan itu pasti akan selalu ada. Nah, kemudian kenapa di sini juga disampaikan mengenai anak kecil? Nah, ini karena apa? Karena artinya ini suatu tanggung jawab bagi orang yang lebih dewasa untuk tidak menjadi batu sandungan, untuk tidak menjadi penyesat. Maka orang-orang lebih dewasa, para pemimpin, para pengajar, gitu itu punya tanggung jawab untuk mengerahkan segala upaya, memberikan teladan yang baik, memberikan pengajaran yang baik dan benar. Maka begini, kenapa kita just ini menggunakan banyak sekali tafsiran? Tafsiran bapak-bapak gereja aja seabrek, gitu ya. Belum muncul misalnya nama Cornelius Alapide, muncul nama Hedok, gitu. Muncul nama Jerome Berbiga, wah banyak banget, begitu ya. Banyak sekali tafsiran yang kita yang dipakai. Begitu. Tujuannya satu, supaya kita tidak mengajarkan hal yang salah. Nah, jadi tujuannya satu, supaya kita tidak mengajarkan hal yang salah. Jadi kita berupaya sebisa mungkin untuk tidak menyesatkan, gitu ya. Berupaya sebisa mungkin tidak mengajarkan hal yang salah. Tapi kalau seandainya ada yang salah yang kami ajarkan, silakan teman-teman Bapak Ibu di sini atau maupun di YouTube, gitu ya, di rekaman, boleh menyampaikan masukannya. Salahnya bagian mana dan yang benarnya seperti apa, ditambah lagi sumbernya dari mana. Karena ketika kami menyampaikan sesuatu pun juga kami berusaha menampilkan sumber-sumbernya seperti ini. Santo Beda, Dedida ke Bible. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa cari sendiri gitu kalau misal masih ragu. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa penyesatan adalah tindakan yang menuntun orang lain pada dosa, dan karena hal tersebut pasti terjadi akibat kelemahan manusia. Maka setiap pemegang otoritas wajib mengerahkan segala upaya dalam memberikan teladan yang baik demi menjaga iman sesama agar tidak jerumus ke dalam kematian kekal bagi jiwa. Nah, sekarang gini, teman-teman Bapak Ibu ya. Kalau ini sebagai contoh gitu misalnya. Misal ada, ini kelihatan nggak dari sini ya? Oh, kelihatan ya. Oh, oke. Misal begini, ada uang palsu. Nah, kita tahu ya bahwa akhir-akhir ini banyak berita beredarnya uang palsu itu mulai banyak. Jadi teman-teman hati-hati ya menerima uang palsu, khususnya pecahan 100.000 dan 50.000 itu mesti hati-hati. Bahkan ada berita di mana orang itu beli motor di dealer pakai uang palsu, itu nggak habis pikir begitu ya. Jadi hati-hati ketika bertransaksi dengan cash. Akhir-akhir ini lebih baik bertransaksi dengan transfer, QRIS ataupun transfer, apalagi kalau nominalnya besar lebih baik seperti itu. Jadi mesti hati-hati. Nah, uh, misal uang palsu, rupiah palsu, gitu ya. Ada dua uang palsu. Uang palsu yang pertama itu sangat mirip dengan rupiah, hampir nggak bisa dibedakan. Kalau pakai mata aja terus kita terawang, kita lihat gini, mas mirip, kita terawang mirip, kita pegang mirip. Harus pakai mesin supaya tahu. Jadi uang palsu pertama itu mirip sekali seperti uang rupiah yang asli. Uang palsu yang kedua itu bisa kita bedakan. Kelihatan lah. Kita lihat aja, ah ini palsu nih, kelihatan lah. Di terawang nggak muncul gambar. Ya. Dipegang juga sudah kelihatan sekali kertas biasa. Kira-kira mana yang lebih baik? Uang yang sangat mirip dengan uang asli atau uang yang bisa dengan mudah dibedakan dengan uang asli? Yang lebih baik adalah uang yang bisa dengan mudah dibedakan dengan uang asli. Kenapa? Karena jelas uang palsu yang bisa dengan mudah dibedakan dengan uang asli tidak dimaksudkan untuk menipu kita. Tapi uang palsu yang dicetak semirip mungkin dengan uang asli, tujuannya adalah untuk menipu kita. Nah, penyesatan juga seperti itu, seperti ini. Jadi kalau ada orang gitu ya yang benar-benar mengajarkan secara gamblang bahwa mengenai ajaran yang bukan Kristen, ya tentu jelas kita bisa tahu, wah ini sesat, begitu kan. Misal ada orang yang mengajarkan untuk membunuh orang yang tidak satu iman dengan kita, iman Kristen, jelas itu sesat. Orang yang misal mengajarkan apa, mengajarkan untuk kita bolehlah apa, menolak iman kita untuk sesaat, dan tentu sesat karena jelas itu tidak sesuai dengan iman
ajaran iman Kristen. Tapi yang mengerikan adalah apa? Dia datang dengan baiknya. Dia mengatakan diri sebagai seorang Kristen yang baik, mengajarkan hal yang baik dan benar, tapi diselipkan satu atau dua hal yang sangat samar-samar, yang padahal itu bukan ajaran kekristenan. Contoh yang paling jelas adalah gerakan New Age. Ini juga Leo dulu pernah menyampaikan mengenai ini, gerakan New Age. Gerakan New Age itu seperti itu. Dia datang mengatakan, oh ini ada di Alkitab kok, ini ajaran kekristenan. Gitu ya, kamu ini tidak melenceng dari iman Kristen, begitu. Wah, baik sekali mengajarkannya, wah soft sekali, lembut sekali, begitu ya. Tapi ternyata dia sisipkan ajaran yang tidak benar itu. Contoh apa? Misal kita diajarkan bahwa kalau kamu menginginkan sesuatu, begitu ya, kamu menginginkan sesuatu, kamu terus pikirkan saja. Sampai hal itu kamu pasti akan terima. Kalau kamu terus mensugesti dirimu, terus memikirkan bahwa kamu akan menerimanya, kamu pasti akan terima itu. Sedangkan iman kekristenan jelas mengajarkan yang kamu terima itu ya dari Tuhan, gitu. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan. Kalau kita memohon mau sampai bagaimanapun, kok Tuhan memang tidak berkenan, ya tidak akan diberikan, selesai, begitu. Apalagi sudah kita memohon tapi tanpa usaha pula, wah ya sudah, wassalam itu biasanya. Nah itu contoh seperti itu. Jadi sangat tipis sekali bedanya dia dengan yang benar, yang asli itu tipis sekali. Atau mungkin ajaran-ajaran yang mengatakan apa? Ada yang ini apa? Yang utama itu adalah Alkitab. Yang penting ada dalam Alkitab. Lakukan saja apa yang ada dalam Alkitab. Itu perkataan Santo Clement nggak usah didengarkan. Perkataan Santo Agustinus nggak usah didengarkan. Perkataan Santo Hieronymus tidak usah didengarkan. Yang penting Alkitab. Nah ini juga seringkali membawa kita kepada sesuatu yang tidak benar. Begitu kan? Membuat kita bisa jadi apa? Tidak lagi menghormati Bunda Maria Sang Perawan Abadi. Membuat kita bisa jadi apa? Bahkan membuat kita bisa jadi tidak lagi menyembah Allah Tritunggal. Nah, iya, karena Allah Tritunggal tidak semudah itu dimengerti dari Alkitab. Penghormatan kepada Bunda Maria juga tidak semudah itu dimengerti dari Alkitab. Bahasanya itu harus pelan-pelan dan teliti, baru bisa paham. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, itu kan perkataan dalam Alkitab itu. Siapakah aku ini sehingga Bunda Allahku datang menghampiri aku? Itu perkataan Alkitab, begitu kan? Bagaimana Alkitab itu juga sangat menghormati Bunda Maria gitu. Tapi penghormatan kepada Bunda Maria semakin afdol, semakin terkonfirmasi, semakin kuat ketika kita membaca tulisan Santo Agustinus, membaca tulisan Santo Yohanes Chrysostomus, membaca tulisan Santo Irenaeus, begitu. Kita perlu benar, kita perlu mendengarkan dari para guru-guru, orang-orang terdahulu yang sudah berhasil, yang berhasil mempertahankan imannya, berhasil setia. Nah, kalau kita ini kan masih belum tahu, saya kan masih belum tahu, itu kan meninggal kapal, alam, nggak ada yang tahu. Tapi saya berusaha, begitu saja. Nah, itu begitu kira-kira tentang penyesatannya. Maka kita perlu juga berhati-hati. Apalagi lawan dari, untuk kita bisa, salah satunya ya, untuk kita bisa melawan penyesatan adalah dengan pengetahuan. Maka Tuhan juga mengatakan dalam Amsal, kan umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Begitu. Nah, maka jazz ini itu mengakomodir hal tersebut. Ya, oke. Nah, luar biasa. Nah, kemudian kedua, ini perkataan Tuhan Yesus kayak keras sekali. Tuhan Yesus memerintahkan, bahkan penggalah, perintahkan, cungkilah, perintah. Apa maknanya? Ya, pertama, nah ini saya tampilkan beberapa tafsiran yang menarik. Tangan dan kaki, penggalah tangan dan kakimu, cungkilah matamu. Itu maksudnya apa? Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah para pemimpin. Tangan itu imam, kaki itu para diakon. Begitu. Jadi kalau para pemimpin ini menyesatkan umat, wah lebih baik dia dicabut dari tubuh gereja. Maka sampai sekarang Gereja Katolik masih mengenal istilahnya apa? Ekskomunikasi. Jadi kalau ada seorang uskup yang menyesatkan, ya diekskomunikasi. Kira-kira ya. Dalam KGK 2285 juga ditegaskan, penyesatan itu terutama bersifat buruk kalau ia dilakukan oleh orang-orang terpandang. Jadi orang-orang terpandang ini bukan hanya para imam, para klerus, tidak. Mungkin termasuk saya, para pewarta awam, para katekis, begitu ya,
Nah, penyesatan itu bobotnya sangat berat kalau dilakukan oleh para pendidik dan para guru. Wah, ini berat sekali ya. Maka lebih pantaslah orang seperti ini dipenggal, dicungkil, dalam artian dicabut dari tubuh gereja. Kalau menurut Santo Promatius dari Aquileia. Kemudian tafsiran yang lain mengatakan apa? Nah, ini itu menurut Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Hieronymus, tangan dan kaki itu seperti kerabat. Jadi kita harus berani memutuskan hubungan kita secara radikal dengan teman atau kerabat kita yang memungkinkan untuk menyesatkan kita. Itu nasihat dari Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Hieronymus. Jauh lebih baik kehilangan kedekatan atau kegunaan seseorang yang berharga di dunia ini daripada membiarkan hubungan tersebut menyeret kita ke dalam kejatuhan spiritual, menyeret kita ke dalam dosa. Nah, ini kadang yang mungkin orang Jawa itu kadang begitu ya, Pak, sungkan, gitu istilahnya ya. Aduh, nggak enak hati aku. Aduh, aku nggak enak aku kalau nggak ngikutin dia. Aduh, sungkan aku. Nggak enak aku kalau nggak ngikutin dia, begitu ya. Itu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Saya pernah satu kali teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Saya ini jujur ini bukan saya sok baik, tapi jujur saya bukan seorang peminum, begitu ya. Bukan orang yang terbiasa meneguk alkohol, begitu ya. Tapi suatu kali ketika ada satu acara keluarga, gitu ya. Nah, keluarga itu menyodorkan alkohol, begitu ya, menyodorkan alkohol. Dan karena saya itu bir, gitu ya, menyodorkan bir, gitu. Tapi saya tahu, saya itu bukan orang yang terbiasa gitu, untuk minum alkohol, gitu ya. Jadi saya khawatir. Di sini saya tidak dalam saat itu saya tidak bicara tentang dosa tidak dosa ya, tapi manfaatnya apa gitu. Jadi karena saya tahu saya itu bukan seorang peminum, saya tidak biasa minum alkohol, gitu, minum bir, gitu, minum wine itu nggak bukan orang yang biasa melakukan itu, maka saya khawatir kalau saya minum ini miras, saya minum ini bir, gitu ya, walaupun itu apa bir terkenal begitu ya, bukan oplosan gitu ya, asli gitu ya, walaupun saya minum ini alkohol, saya khawatir apa? Saya khawatir mabuk. Gitu. Mungkin baru seteguk dua teguk saya udah mabuk repot, ya kan? Ya kalau misal mabuk terus ngantuk tidur gitu masih nggak apa. Lah ini kalau misal mabuk terus meracau gitu ngajak berantem orang kan berabe, bahaya kan, kacau ciloko. Nah, begitu kira-kira. Jadi ya saya tolak gitu kan dengan sopan. Aduh, maaf enggak, saya enggak minum gitu saya tolak. Walaupun ketika disodorkan babi ya pasti saya makan begitu ya, karena babi tidak memabukkan begitu kan, nggak ada masalah sama babi. Nah itu masa kalau saya minum baru seteguk, oh kalau mereka yang biasa mungkin segelas dua gelas kuat begitu. Kok saya takutnya saya baru seteguk dua teguk gini, baru setengah gelas sudah bikin berantem orang repot saya, aduh gitu ya kan. Itu kira-kira. Jadi kita harus berani mengatakan no, gitu ya. Walaupun dalam hal ini saya tidak mengatakan dalam hal terlepas daripada ini dosa ataupun tidak, begitu. Tapi bagi saya itu tidak bermanfaat dan bahkan berbahaya. Nah, gitu ya. Jadi saya menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Nah, sebagai contoh seperti itu. Jadi kita harus berani untuk katakan tidak, sin. Nah, biarinlah kita dibilang culun, nah benar ya, biarin aja, santai aja. Oke, itu nasihat dari Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Hieronymus. Kemudian, nah dari The Bible itu menegaskan kepada perintahnya. Jadi di situ Yesus itu di perikop ini ya itu sangat keras kan. Ikatkan batu kilangan, buang lemparkan, tenggelamkan, penggalah tangan kakimu, cungkilah matamu. Jadi kata kerjanya itu keras sekali. Ikat batu, buang, lempar, tenggelamkan, penggal, cungkil. Jadi keras sekali. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan nasihat perintah Tuhan Yesus untuk kita tuh sungguh-sungguh, gitu ya, sungguh-sungguh untuk menjaga diri dari dosa. Kita harus mau melakukan apapun supaya kita jauh dari dosa. Karena dosa itu nggak ujuk-ujuk dosa, begitu ya, nggak ujuk-ujuk dosa, begitu. Sama kayak tadi, misal saya contohkan minum alkohol. Konteks minum alkohol tidak dosa. Karena Santo Paulus, Rasul Paulus pun juga pernah memberikan saran kepada salah satu anak rohaninya untuk lebih banyak minum anggur. Karena dia anak rohaninya punya masalah di lambung. Maka
disarankan untuk lebih banyak minum anggur. Tapi tujuannya jelas untuk menyembuhkan sakit lambungnya. Kemudian hosti dan anggur kan anggur juga pasti ada alkoholnya, begitu ya. Nah, tapi walaupun meminum alkohol itu dalam hal ini tidak berdosa, tapi kalau sudah mabuk dan merugikan orang lain sudah pasti dosa, kan begitu kan? Jadi lebih jauh dari itu semua lebih baik, kan begitu kira-kira. Nah, jadi itu ini suatu perintah yang keras untuk kita harus berusaha melakukan apapun supaya kita jauh dari dosa, menghidupi kebajikan dan mengambil tindakan-tindakan tegas. Bahkan mau untuk berkorban mati raga begitu. Nah, kemudian di sini sampaikan dalam Markus itu unik sekali, dikatakan 3 kali di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan api tidak akan padam. Kalimat ini disampaikan 3 kali. Jadi ini menggambarkan kengerian neraka. Jadi juga mungkin sempat disampaikan sedikit oleh Leo ya. Bahwa begini, ini para bapak-bapak gereja sepakat bahwa apakah di neraka itu sungguh-sungguh ada ulat. Itu ulat uget-uget ulat fisik gitu. Tidak tahu Allah alam. Apakah di neraka itu sungguh-sungguh ada api menyala-nyala gitu seperti di kompor? Tidak tahu Allah alam. Tapi yang pasti neraka itu isinya adalah siksaan rohani. Itu yang pasti, gitu kan? Maka bisa katakan satu beda mengatakan ulat apa rasa sakit secara batiniah mendakwa. Api atau hukumannya mengamuk di luar kita. Udah. Dosa-dosa yang merugikan jiwa lebih mematikan daripada ulat-ulat yang merusakkan tubuh. Dan KGK 1057 menegaskan siksa neraka yang paling buruk ialah apa? Perpisahan abadi dengan Allah. Nah, maka di sini juga kami sampaikan berkali-kali. Surga itu apa? Surga adalah kondisi di mana kita bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi bukan tentang hidup enak di sana. Di sana kita kalau mau makan bakso muncul bakso, makan es krim muncul es krim, gitu kan. Apalagi diajarkan ada pernikahan di surga. Enggak, enggak tahu kalau alam gitu ya. Tapi yang pasti adalah surga, apalagi bagi orang Kristen yang dewasa, dan gereja mengajarkan, yang pasti surga adalah kondisi di mana kita bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Neraka apa? Sebaliknya. Kondisi di mana kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan itu sebenarnya sudah terrepresentasi ketika kita di dunia. Kalau kita berdoa, sering kita bermeditasi, sering kita berkontemplasi dalam firman Tuhan, loh, bukankah itu kita sudah merasakan surga di dunia? Sering kita berderma, sering kita menolong orang, ya kan? Nah, kalau sebaliknya, kita menyakiti orang, sering kita menyakiti diri kita sendiri mungkin, ya kan? Sering kita menghina orang, memaki-maki orang. Nah, bukankah kita itu sebenarnya kita sudah merasakan neraka di dunia? Nah, ya kan bersama dengan Tuhan sudah pasti damai. Itulah maka Rasul Paulus mengatakan surga itu adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Sudah. Bukan tentang makan minum surga. Gitu. Bukan tentang hal fisik. Apalagi perut ke bawah. Ya tidak sama sekali. Gitu ya. Maka ini menggambarkan bahwa guna menghindari kengerian neraka yang merupakan perpisahan abadi dengan Allah, setiap orang beriman harus berani mengambil tindakan-tindakan tegas untuk menghindari dosa, bahkan berani memutuskan hubungan terhadap siapapun yang menjerumuskan kita. Nah, kemudian ini tentang malaikat mereka di surga. Nah, ini menarik sekali begitu ya. Di sini katakan lagi anak-anak kecil, siapa ini? Orang-orang lemah. Bisa jadi orang-orang miskin, objek penghinaan, orang-orang yang tidak dikenal. Begitu. Tapi sebenarnya tidak ada orang-orang kecil itu. Karena Allah tidak pernah melihat mereka yang miskin sebagai orang kecil. Tidak pernah melihat mereka yang tidak dikenal sebagai orang kecil. Atau bisa juga orang-orang kecil itu para murid yang dipandang rendah oleh pembesar. Nah, tapi Tuhan Yesus memberikan janji apa? Bahwa ada loh malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Wah, ini luar biasa, teman-teman ya. Disinilah salah satu dasar ajaran malaikat pelindung dalam gereja Katolik. Malaikat pelindung yang menjaga manusia sejak pembuahan hingga kematian. Ada malaikat yang membawa doa-doa kita ke surga, membawa doa-doa kita ke Bapa, menjaga kita, membantu kita, supaya kita terbebas dari jerat musuh. Malaikat Tuhan yang memandang wajah Bapa, gitu kan? Malaikat Tuhan sebagai perantara kita. Maka orang itu kalau
ngerti malaikat pelindung ya, rugi loh. Padahal kita tuh bisa suruh, kita tuh bisa minta malaikat pelindung ini untuk bekerja. Saya tiap hari itu kerjaannya tuh minta mereka ini bekerja. Tiap hari saya minta. Tiap hari saya doa Santo Mikael. Kalau kita tutup jazz kan kita saat ini doa Santo Mikael kan. Saya tiap hari doa itu. Santo Mikael malaikat agung belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya. Semoga engkau hai panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Coba itu dari satu malaikat bersama dengan bala tentaranya. Belum yang lain saya minta tolong. Malaikat Tuhan berlaksa-laksa datang padaku, pada kami secara pribadi, untuk membantu kami, menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, agar apapun yang kami lakukan hari ini berhasil dengan baik, dengan tepat, dengan excellent demi kemuliaan nama Tuhan. Wah, itu tiap hari selalu begitu. Malaikat Tuhan berlaksa-laksa datang ke rumah, menjagai, datang kepada seluruh keluarga kami di mana mereka berada, menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka. Loh, coba. Kita kalau nggak pernah doa begitu rugi loh. Iya loh, rugi loh. Doa begitu. Jadi saya juga memberikan saran kepada teman-teman Bapak Ibu, kita mulai dari malam hari sampai seterusnya kita berdoa malaikat pelindung ini. Kalau bisa hafal doa Santo Mikael, bagus, gitu ya. Karena itu tembok tebal utama dan yang pertama untuk kita jauh daripada si jahat, jauh dari serangan si jahat. Terus kita minta semua Santo Rafael. Santo Rafael kan penyembuh, membantu dalam bekerja, ya kan? Minta datang hadir sembuhkan kami, berikan kami kesehatan, bantu kami dalam pekerjaan. Santo Gabriel kan penyampai pesan. Terus ingatkan kepada kami firman Tuhan. Ingatkan kepada kami setiap janji-janji Tuhan untuk menambah iman kami. Oh, kita terus minta mereka bekerja. Rugi kita nggak minta mereka bekerja. Orang banyaknya luar biasa kok. Masa satu pun kita nggak minta bekerja? Minta, gitu. Suruh mereka bekerja. Mereka pelindung kita, jaga kita. Ini luar biasa, ini luar biasa. Dan ini suatu kekayaan iman kita sebagai iman Katolik, iman Apostolik. Ini yang mesti kita manfaatkan dengan baik. Jangan dilupakan, rugi. Nah, kalau kita lupakan, nah, kita bisa lebih aman, lebih tenang, malaikat Tuhan menjaga kita. Kemudian, nah, maksudnya apa malaikat ini ada? Ya jelas, kembali lagi kepada karya keselamatan. Maka dikatakan, Yesus mengatakan, anak manusia atau Yesus itu datang untuk menyelamatkan yang hilang. Menjadi sahabat-sahabat karibku. Menyelamatkan mereka melalui sengsara. Kristus menyelamatkan kita yang telah hilang ini. Gitu. Maka dari sini kita belajar, janganlah kita menganggap rendah sesama yang bersahaja, karena mereka sangat dikasihi oleh Allah dan senantiasa berada dalam penjagaan kuat para malaikat pelindung. Nggak pelindungi ngapain aja? Mereka membawa doa-doa, menjaga, membantu, dan membebaskan kita. Selaras dengan misi Yesus, misi Sang Anak Manusia yang datang untuk menyelamatkan yang hilang dan mengangkat martabat mereka, martabat kita menjadi sahabat-sahabat karib Yesus. Terakhir mengenai garam dan api. Ini ayat ini menarik. Menariknya apa? Dikatakan setiap orang akan digarami dengan api. Digarami dengan api. Bukan digarami dengan garam atau digarami dengan micin, enggak, digarami dengan api. Gitu. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah pemurnian. Setiap orang akan dimurnikan. Setiap orang pemurnian yang akan dialami para murid melalui penganiayaan dan penderitaan. Dengan mempersatukan penderitaan kita dengan sengsara Kristus, kita dimurnikan dan diubah untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dan garam itu bagi para bapak-bapak gereja juga melambangkan apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang membawa kedamaian, gitu ya. Dan kemudian dikatakan jika garam menjadi hamba, dengan apa kamu mengasinkannya? Kapan ketika garam itu hambar? Ya ketika kita tidak memiliki lagi kebijaksanaan itu. Kalau menurut Santo Hieronymus, ketika kita mulai mencintai jabatan, ketika kita tidak berani lagi menegur orang lain yang sesat itu, gitu ya. Dan Cornelius Alipide menegaskan kembali, mengajak, memberikan nasihat kepada kita untuk menjadi teladan bagi seluruh dunia. Maka dari sini kita belajar melalui pemurnian, melalui penganiayaan dan penderitaan agar dimurnikan dan diubah menjadi serupa dengan Kristus.
Setiap orang beriman wajib memiliki garam kebijaksanaan yang memelihara kedamaian sejati di antara sesama sehingga mampu menjadi teladan bagi seluruh dunia. Maka dari sini kita belajar bahwa penyesatan adalah tindakan yang menuntun orang lain pada dosa. Dan setiap pemimpin wajib mengerahkan segala upaya dalam memberikan teladan yang baik. Setiap orang beriman harus berani mengambil tindakan-tindakan tegas untuk menghindari dosa, bahkan memutuskan hubungan terhadap siapapun yang menjerumuskan kita. Malaikat pelindung senantiasa membawa doa-doa, menjaga, membantu, dan membebaskan kita. Melalui pemurnian, melalui penganiayaan, dan penderitaan agar dimurnikan dan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Setiap orang beriman wajib memiliki garam kebijaksanaan yang memelihara perdamaian.